Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di ujung Kanal Banjir Timur yang sudah dilebarkan dan dibongkar sisi dasar betonnya, kemudian menjadi lebih dalam. Kanal Banjir Timur ini terhubung dengan Kali Cipinang di bawah Jembatan Cipinang Besar yang akan mengalirkan air dari sodetan Kali Ciliwung lewat outlet yang sudah dibangun. Program ini merupakan program dari rangkaian besar program pengendalian banjir Jakarta dari hulu sampai ke arah hilir. Untuk di sisi hulu, pemerintah sudah membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, sehingga dapat mengurangi volume air yang masuk menuju ke arah Jakarta melewati Kali Ciliwung kurang lebih 30-40%. Baik, di bawah ini kita lihat ini adalah bagian dari outlet Kali Ciliwung yang tersambung dengan Kali Cipinang. Pengerukan dari Kanal Banjir Timur dan juga pengerukan dari Kali Cipinang yang ada di sini dimaksudkan untuk menurunkan permukaan level air Kali Cipinang dan Kanal Banjir Timur agar lebih rendah dibandingkan dengan air yang akan keluar dari sodetan Kali Ciliwung, outletnya yang ada di sekitar sini ya. Nah, di bagian bawah terdapat dua terowongan yang akan mengalirkan air dari inlet Bidara Cina menuju ke arah Kanal Banjir Timur di sini dengan kapasitas kurang lebih 64 meter kubik. Sebelum Kanal Banjir Timur dilebarkan dan dikeruk, ya, kondisi dari Kanal Banjir Timur atau KBT atau masyarakat lebih banyak menyebutnya BKT adalah seperti ini. Bagian bawah atau dasar dari Kanal Banjir Timur itu masih terbuat dari beton yang cukup keras, ya. Kemudian dibongkar oleh banyak ekskavator, hammer dan juga breaker. Lalu bagian bawahnya juga dikeruk sehingga permukaan air menjadi turun dan volume dari Kanal Banjir Timur menampung air menjadi lebih banyak. Konsep ini diterapkan di sepanjang Kali Ciliwung sehingga proses normalisasi pelebaran dari kali yang sesungguhnya dapat membuat kali lebih lebar dan mengalirkan air lebih banyak serta menampung dari volume air yang nantinya mungkin akan melimpah terutama pada saat hujan yang cukup tinggi intensitasnya baik di hulu ataupun di hilir atau sepanjang daerah aliran sungai Kali Ciliwung menuju ke arah Jakarta. Nah, dampaknya kalau misalnya ternyata sedimentasi banyak kemudian juga kali menyempit, maka warga yang ada di bantaran kali ya dan juga warga-warga yang lain serta area yang dilewati oleh Kali Ciliwung tentunya akan terdampak oleh banjir. Baik, kita lihat lagi di bagian bawah sini, ini adalah pintu air dari sodetan outlet atau keluaran dari Bidara Cina. Jadi memang dialirkan dari arah Bidara Cina sampai ke arah Kebon Nanas di sekitar sini masuk ke Kali Cipinang. Panjang dari terowongan yang ada adalah 1,2 km. Diameter dari terowongan tersebut ya adalah 3,5 meter, ada dua terowongan. Jadi dengan begitu mampu mengalirkan air kurang lebih 6,4 meter kubik ya. Beberapa waktu lalu sebelum selesainya pekerjaan dari sodetan Ciliwung, kita melihat pekerjaan yang ada, proses-proses yang berlangsung di inlet atau di sekitar area masuknya air Kali Ciliwung menuju ke arah Kali Cipinang. Area ini berada di Bidara Cina, Jakarta Timur ya, walaupun kita memantaunya dari Jakarta Selatan karena area kebun baru di mana kita berdiri masuk ke Jakarta Selatan dipisahkan dengan Bidara Cina yang masuk Jakarta Timur oleh Kali Ciliwung yang ada di depan kita. Banyak proses yang dilalui untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Tentunya proses-proses harus dilewati untuk dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan termasuk pelebaran Kali Cipinang dan juga pelebaran Kanal Banjir Timur, pengerukan dan lainnya sehingga dapat mengalirkan air Kali Ciliwung dari sodetan lebih lancar. Dan itu merupakan program dari pengendalian banjir Jakarta yang saat ini sudah
selesai untuk area yang di sekitar sini. Proses selanjutnya yang akan dilakukan nampaknya kalau kita pantau dari sisi atas adalah pembuatan jalan inspeksi. Nah, untuk sisi utara, jalan inspeksi sudah mulai ditanami dengan berbagai pohon. Sedangkan untuk sisi selatan, bekas dari area yang sempat diduduki oleh warga, karena ini merupakan tanah yang dikuasai oleh negara, kemudian pada waktu itu dikeluarkan 3 surat peringatan untuk warga KTP DKI dilakukan relokasi, sedangkan warga non KTP DKI dilakukan pengembalian ke kampung halaman masing-masing. Bila kita perhatikan areanya masih terdapat pepohonan dan belum dilanjutkan. Mungkin untuk sisi selatan akan menunggu proses berikutnya untuk dapat dilakukan pembuatan jalan inspeksi, karena sesuai dengan fungsi jalan inspeksi sendiri merupakan jalan yang akan dipergunakan bagi keperluan operasional ya, bagi keperluan pemeliharaan dari kali, di mana untuk kebutuhan tersebut akan menggunakan kendaraan-kendaraan besar dan juga alat-alat berat. Misal alat untuk mengeruk dari kali, maka akan melewatkan ekskavator seperti salah satunya ekskavator long arm yang ada di bawah. Kemudian hasil kerukan itu harus dibawa oleh truk ya, seperti truk yang ada di ujung sana. Maka akses dari jalan inspeksi haruslah cukup lebar dan memadai bagi kendaraan-kendaraan tersebut bisa lewat. Nah, ini adalah kondisi pada saat awal Sodetan Ciliwung. Sisi outletnya masih belum tersambung dengan Kali Cipinang karena permukaan Kali Cipinang airnya masih tinggi ya dibandingkan dengan air yang ada di sekitar outlet Sodetan. Oleh itulah dilakukan pengerukan dari Kali Cipinang dan Kanal Banjir Timur sehingga air ya permukaannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan air yang keluar dari outlet Sodetan, lalu air dapat mengalir jauh lebih lancar. Di bagian bawah sini kita perhatikan selain dari tanah yang sempat dikeruk ya di bagian sisi selatan karena pada waktu itu ada dinding baru di Kali Cipinang, maka dibongkarlah dinding tersebut dan akhirnya tanahnya juga ikut dikeruk membuat Kali Cipinang jauh lebih lebar. Nah, di bagian bawah sebenarnya Kali Cipinang ini adalah kali yang juga sisi bawahnya dibuat dari beton, lalu beton tersebut juga dibongkar dan tanahnya juga digali. Maka kalau kita perhatikan dari beberapa video On Road Indonesia sebelumnya, permukaan air turun lebih dari 2 meter ya. Jadi itu sangat memadai untuk melewatkan air dari Sodetan Kali Ciliwung menuju ke arah KBT yang di sini. Ini adalah kondisi Kanal Banjir Timur pada saat belum dibongkar bawahnya yang juga beton, di mana masyarakat masih dapat masuk ke dalam ya mencari ikan, mencari benda-benda lain dengan tingkat kedalaman setinggi mata kaki. Nah, saat ini sudah jauh lebih dalam, jadi masyarakat pun tidak dapat lagi masuk ke dalam kali dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, tapi proses memancing tentu dapat berlangsung di sini. Seperti yang kita lihat barusan tadi ada yang di pinggir ya melakukan aktivitas memancing ikan, dan ikannya pun harusnya di sini akan jauh lebih banyak karena airnya lebih dalam dan air lebih tenang. Tambah di bagian depan, satu ekskavator long arm Hitachi masih melakukan pengerukan, namun prosesnya hanya ada di sisi pinggir. Karena sisi pinggir di sini yang di bagian seberang itu jauh sudah lebih rapi, tidak ada tanah yang ada di bagian sisi bawah ya. Kalau misalnya yang di sisi utara di mana kita berdiri masih ada tanah di bagian sisi pinggirnya kurang lebih dengan ketebalan mungkin 1,5 sampai 2 meter. Nantinya tanah tersebut juga tidak ada, jadi bagian pinggir turap itu akan langsung menuju ke bawah dan kali menjadi jauh lebih lebar. Baik, kita akan kembali ke Kali Cipinang yang benar-benar sudah dibongkar sisi bawahnya dan juga sudah lebar, bersih, hanya ada beberapa sampah di sekitar sini. Kali Cipinang ini dapat dikatakan sudah siap untuk menerima air dari Kali Ciliwung lewat Sodetan. Nanti kita akan pantau bersama terutama di bulan November, Desember,
Januari Februari, di mana curah hujan tinggi dan air akan dilewatkan di Kali Cipinang ini menuju ke arah Kanal Banjir Timur. Kali Cipinang awalnya itu adalah menuju ke pintu air yang di sana untuk dialirkan menuju ke arah utara lewat Basura dan seterusnya. Namun saat ini permukaan air Kali Cipinang jauh lebih rendah, jadi untuk pintu air tidak lagi dipergunakan. Ada masukan dari salah sahabat kita bahwasanya nanti Kali Cipinang yang ada itu menjadi mati karena memang airnya tidak mengalir, mungkin butuh solusi lainnya. Untuk jalan inspeksi seperti tadi informasi yang kami sampaikan bahwasanya sisi utara sudah banyak ditanami pohon, sedangkan di sisi selatan itu masih belum ada pergerakan yang signifikan ya, mungkin menunggu waktu, anggaran dan lainnya. Terdapat material-material yang ditaruh di sisi selatan dari Kali Cipinang ini seperti sheet pile beton bekas dari pengerjaan dinding yang lama, kemudian juga bekas pembongkaran dari tulang-tulang besi yang serabut itu ditaruh di bagian atas. Proses yang ada di bawah sini kurang lebih 2 minggu yang lalu, jadi ada 2 ekskavator long arm bekerja di dalam air melakukan pengerukan ya, untuk mengambil semua sisi dasar dari Kali Cipinang yang masih muncul ke permukaan, karena di sini memang sudah tidak ada sedimentasi, hanya saja karena permukaan air turun maka dasar dari kali kelihatan. Dan memang tujuannya adalah untuk mengeruk dasar kali dan mengeluarkan tanah tersebut sampai akhirnya permukaan air bisa turun dan dapat mengalirkan air benar-benar lancar. Di bagian atas di sisi utara kita lihat ada bagian pinggir yang nantinya akan jadi jalan inspeksi. Sekitar situ masih ada beberapa bangunan ya, bangunan semi permanen dari kayu untuk berjualan dan ada tempat membuang sampah. Baik, untuk sisi Kanal Banjir Timur ujung ya, dengan adanya proses penggalian di sini, ini tadi posisi tebal tanahnya kurang lebih 1,5 sampai 2 meter yang akan masih dikeruk ya, dan akhirnya nanti benar-benar seperti yang di ujung sana, bagian atas langsung ke arah bawah tanpa ada tanah lagi. Jadinya kali Kanal Banjir Timur menjadi cukup lebar. Tampak ada satu ekskavator melakukan aktivitas membongkar dari plat-plat baja yang biasanya dipergunakan oleh para truk untuk lewat ya, karena tanah di sini adalah tanah yang tanah merah, mungkin agak lunak, jadinya dipasanglah plat-plat baja memudahkan si truk untuk melakukan loading, bergerak mobilitas di sekitar sana. Jadinya saat ini karena pekerjaan itu sudah tidak ada, maka diambillah plat-plat tersebut dan dikumpulkan di sana. Untuk sisi selatan dari Kanal Banjir Timur kita lihat ke arah timur ya, ke arah hilir, karena airnya akan mengalir menuju ke arah Duren Sawit, ke arah Pondok Kopi, lalu Cakung, Marunda dan seterusnya masuk ke laut utara Jakarta. Jadi memang air itu dialirkan ke arah utara karena kalau harus di keep atau disimpan ya, maka akan menjadi banjir karena airnya cukup banyak dan melimpah seperti itu. Ya, ekskavatornya kembali ke arah jalan yang biasanya dipergunakan oleh dump truck secara bergantian mengambil dan membawa loading dari hasil kerukan keluar dari area ini agar proses keseluruhan dari pelebaran Kanal Banjir Timur berjalan dengan baik. Ya, plat bajanya ini ditarik oleh si ekskavator, kemudian tadinya kalau kita lihat itu dijatuhkan ke bawah mungkin untuk membuang tanahnya ya, dan kemudian diambil lagi, diangkat ke atas lalu dipindahkan. Untuk si ekskavator long arm kalau kita perhatikan cukup jauh jangkauannya sampai ke arah bawah sini, kurang lebih nampaknya 8 sampai 10 meter. Dan yang dikeruk adalah bagian dari pinggir dari turap
Nantinya tanah-tanah tersebut menjadi tipis sampai ke arah turap, turapnya dibiarkan. Nah, ini si platnya tadi dijatuhkan oleh si ekskavator, lalu tanahnya mungkin sudah terlepas dan platnya dinaikkan ke atas. Nantinya ini akan jauh lebih rapi. Area yang ada di atas ya, itu juga ditanami pohon, jadi tidak dibiarkan tandus setelah diturap ya, kemudian ditanami pohon. Tentunya itu satu kombinasi dari program normalisasi dan juga pengendalian banjir yang baik, untuk sungainya menjadi lebar, untuk penahan air dan untuk menyerap air ada pohon di sekitar sana. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.